Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan, ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh hiduplah seorang gadis malang, Karen, bersama ibunya. Di musim panas dia harus berjalan tanpa alas kaki, dan di musim dingin dengan sepatu kayu yang kasar, yang sangat menggosok kakinya. Dan suatu hari seorang wanita tua pembuat sepatu menjahit sepatu Karen dari sobekan kain merah. Dia membawakan gadis itu hadiah tepat pada hari ibu Karen masuk surga. Dan gadis malang itu tidak punya pilihan selain memakai sepatu baru untuk pemakaman. Meskipun sepatu merah sama sekali tidak cocok untuk berkabung, Karen tidak punya yang lain. Pada saat ini, sebuah kereta tua besar sedang melewati desa, dan di dalamnya ada seorang wanita penting. Dia melihat gadis itu, merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membawanya pulang. Selama bertahun-tahun Karen tinggal bersama seorang wanita dan tidak pernah melepas sepatu merah favoritnya. Tetapi gadis itu telah tumbuh pesat dan sekarang saatnya untuk membeli sepatu barunya. Jadi, wanita itu membawa Karen ke toko. Wanita itu sudah tua, dan karena itu tidak bisa melihat sepasang sepatu yang benar. Kemudian dia meminta Karen untuk memilih sepatu hitam paling sederhana untuk dipakai ke gereja. Tapi di etalase toko ada sepatu merah cerah. Mereka persis seperti yang pernah dibuat pembuat sepatu untuk Karen. Maka gadis itu memberitahu wanita itu bahwa dia telah memilih sepatu yang paling sederhana, dan nyonya dengan senang hati membayarnya. Hari Minggu tiba, dan wanita tua itu memerintahkan Karen untuk bersiap-siap ke gereja. Nyonya menyuruh gadis itu untuk berpakaian sopan dan terkendali. Tetapi Karen sangat ingin memakai sepatu baru sehingga dia tidak bisa menahan diri dan pergi ke gereja dengan sepatu merah. Dan semua orang dalam kebaktian sesekali memandang kaki Karen. Setelah makan malam, wanita itu mengetahui dari orang-orang bahwa Karen datang dengan sepatu merah. Wanita itu tidak tahan dengan rasa malu dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Tetapi seorang prajurit tua sedang menunggu mereka di gerbang gereja. Dia membungkuk dalam-dalam kepada para wanita, melihat sepatu merah itu dan mulai memuji mereka tidak seperti sebelumnya. Karen menari dengan gembira, dan kemudian kakinya mulai menari sendiri, seolah-olah sepatu itu memiliki semacam kekuatan magis. Gadis itu ketakutan, dia ingin melepaskan sepatunya, tetapi sepatu itu ketat. Sepatu itu melekat kuat di kakinya, dan Karen harus menari. Dia menari melintasi ladang dan padang rumput, saat hujan dan cuaca cerah, baik di malam maupun siang hari. Dan kemudian pada suatu malam gadis itu menemukan dirinya berada di tepi hutan, gelap dan menakutkan di sekelilingnya. Tiba-tiba cahaya putih membutakan Karen. Itu adalah malaikat berjubah putih panjang. Di belakang bahunya ada sayap besar yang turun ke tanah. Dia menatap gadis itu dengan tegas dan berkata bahwa karena penipuan, kebanggaan dan ketidaktaatannya, dia akan menari untuk selamanya sampai dia layu seperti mumi. Sebelum Karen sempat mengucapkan sepatah kata pun, sepatu itu menangkapnya dan menuntunnya. Untuk waktu yang lama, sepatu gadis itu dikenakan di atas batu, menembus semak belukar dan semak duri. Duri tajam menusuk kaki Karen dan mencakarnya hingga berdarah. Dan kemudian dia menari ke rumah kecil terpencil milik penjaga hutan. Gadis itu duduk di teras dan menangis dengan getir. Dia berhasil bertobat dari ketidaktaatannya dan yang terpenting ingin meminta maaf kepada wanita itu. Ketika Rimbawan mendengar gadis itu menangis, dia merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membantu. Kemudian dia mengambil gunting perak dan memotong sepatu merah itu. Karen sangat senang bisa mengendalikan kakinya lagi. Sekarang, lebih dari segalanya, dia ingin pulang. Gadis itu berterima kasih kepada Rimbawan, dan dia memberikan sepatu kayu tua putrinya. Mengenakan sandalnya,
Karen berterima kasih kepada penyelamatnya lagi dan berlari pulang. Jadi, dia berlari melalui ladang, melewati hutan siang dan malam, sampai dia melihat garis luar rumahnya. Kemudian gadis itu mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan bergegas ke pintu masuk. Dia berlari ke ruang tamu, di mana duduk seorang wanita sedih, yang telah berduka atas putrinya yang bernama sepanjang minggu. Melihat Karen, nyonya itu berseri-seri dengan sukacita. Gadis itu melemparkan dirinya ke dalam pelukan pengasuhnya dan mulai meminta maaf atas ketidaktaatannya. Tentu saja, nyonya itu memaafkan Karen, dan gadis itu berjanji tidak akan pernah menipu siapapun lagi.